kosannya itu bebas atau enggak, kayak gitu. Iya. Malah aku mikirnya kayak, oh mungkin orang-orang Jogja itu terlalu baperan. Kan aku membajang foto UGM. Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, ngobrolin digital lifestyle. Kali ini sudah episode kesekian, entah berapa, pokoknya 60, belum sampai 70 kayaknya kalau nggak salah. Dan topik kita kali ini akan sedikit lebih seru. Well, obviously semua topik kita pasti seru lah ya Smart People, tapi ini lebih topik yang sangat Gen Z dan mungkin juga berapa penonton Smart People udah sangat relate ya. Tapi sebelum kita jump ke topik kita dulu, mungkin kita perkenalkan dulu siapa kami. Perkenalkan, nama saya Abdana Karim, saya Research Coordinator di Center for Digital Society. Bersama saya ada Ayupi, saya Partnership Officer di Center for Digital Society. Kali ini bener ya? Kali ini bener, karena waktu itu hampir lupa jabatannya apa, tapi nggak apa-apa Smart People. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai dating apps, atau lebih spesifiknya mengenai asmara digital Smart People. Waduh. Jadi sebagai konteks, kami telah melakukan sedikit penelitian kami, yaitu semacam model etnografi, yang dimana kami berdua yang jadi tampil di podcast ini sama-sama menggunakan dating apps selama periode kurang lebih awalnya seminggu, tapi tahu-tahu jadinya 1 bulan, 1 bulan lebih, karena ternyata menikmati ternyata cukup seru, dan ternyata take podcastnya ditunda, jadi ya udah kita lanjutin aja lah gitu. Jadi kami berdua menggunakan dating apps Bumble specifically, di mana kami menggunakan profile kita dan specifically mengatakan bahwa kami melakukan riset dalam konteks etnografi, yaitu kami menanyakan kita mencoba untuk match dengan orang-orang, dan ketika kita sudah match itu kita akan bertanya kepada mereka pengalaman mereka selama menggunakan Bumble. Tapi ternyata di seiring jalannya itu ternyata kita berdua menemukan keseruannya menggunakan Bumble ini. Ternyata ada esensi serunya juga untuk swipe right dan segalanya gitu. Tapi sebelum kita cerita dagingnya dulu ya, mungkin bisa direview dulu deh. Kayaknya ini karena yang paling yang paling banyak pengalaman sepertinya dibanding sama aku ya. Karena ternyata saya tidak laku Smart People di dating apps gitu. Ternyata tidak laku sama sekali. Jadi mungkin yang lebih quote-unquote laku, silakan Yupi cerita pengalamannya. Kalau pengalaman bener, karena memang kita pakai untuk tujuan podcast ini gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang ada keinginan buat pakai nggak sih sebelum podcast ini? Ada. Oh, ada. Berarti pas dong. Berarti pas dong. Tapi kenapa nggak pakai? Karena mungkin lebih ke safety concern kali ya. Pasti ya. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya kalau misalnya pakai ada beberapa aspek yang perlu dipikirin lagi. Dan ketika aku pakai, teman-teman aku yang tahu semuanya kaget. Oh, seorang Ayu Pratiwi akhirnya buka akun di Bumble, bla 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 bla. Terus tapi aku nggak ngomong ke mereka kalau misalnya kita riset atau gitu. Terus pun juga kalau misalnya kamu tadi bilang kamu di profilmu kamu mencantumkan untuk ketujuan riset gitu. Sementara tuh aku nggak secara eksplisit banget enggak. Cuman aku cuma bilang kalau misalnya aku punya beberapa pertanyaan. Kalau kamu misalnya mau untuk jawab beberapa, silakan ya, kayak gitu. Klasik hook. Pantes likes-nya banyak. Kayak gitu. Dan menariknya lagi adalah mungkin karena aku juga ada, kayaknya aku bisa nih sekalian pakai, sekalian coba kayak gitu. Ada sekalian kayak gitu. Ada konten sekaliannya. Profil yang aku buat tuh juga menggambarkan aku banget kayak gitu. Niat berarti ya. Jadi kayak dimana disuruh upload beberapa foto, terus upload beberapa. Ada beberapa yang memang mungkin yang nanti nonton mungkin ada yang notice aku. Ada profilku yang memang dalam tanda kutip bohong kayak gitu. Misalnya kayak zodiak, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kayak gitu itu bohong. Tapi secara foto dan lain sebagainya, bahkan aku membajang foto UGM. Nunjukin kalau kamu kuliah di UGM. Kayak gitu. Jadi kayak aku banget kayak gitu. Itu aku banget kayak gitu. Bahkan ketemu teman-teman pun, loh ada kamu kayak gitu. Dan awalnya kayak seru benar, kayak swipe right dan lain sebagainya. Dan bukan syukur sih, lebih ke pengalaman menariknya adalah di Bumble itu cewek yang chat duluan. Ya kan, cewek yang chat duluan. Dimana itu jadi kayak membuat aku ngerasa kayak apa nih, jadi kayak mikir harus effort lah ya. Kayak apa nih yang harus selain hi dan lain sebagainya. Bahkan kayak aku pernah teman-teman kayak goblok aja ngechat lucu. Jadi kayak langsung kayak match, habis itu kayak hai lucu gitu. Serius. Dan dijawab. Pastilah. Ya.
Pengalamannya lucu-lucu. Kayak mereka semua awalnya ya aku nggak bilang aku riset, teman-teman aku enggak. Cuman kayak mereka juga nanya kamu ngapain di sini dan sebagainya. Sebaliknya aku juga menanyakan pengalaman mereka. Ada 3 pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke mereka dan beberapa di antara mereka, mungkin disclaimer dulu, aku chat sekitar 30-an. 30 aja? Orang, 30-an orang. Aku pikir lebih. Iya enggak. 30-an orang tapi masih jalan kayak masih gitu. Jalan. Oke. Sampai ya 2 mingguan setelah nyoba itu dan ada beberapa yang nebak kamu riset ya untuk skripsi ya kayak gitu. Ada yang nebak itu gitu kayak gitu. Terus lucunya lagi adalah yang nggak tahu itu buat riset kayak gitu, mereka jawab dengan pengalaman mereka yang benar-benar kayak detail. Saya kayak wow, oke, menarik juga. Tapi ya itu sih, mungkin mereka yang di sana udah berpengalaman buat chatting ya. Jadi kayak mereka nggak cuma jawab tapi juga ngelemparin balik pertanyaan juga kamu ya. Itu seru sih. Oke. Berarti selama mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan mungkin aku juga cerita ya pengalamanku. Jadi sama kayak Yupi ya, tujuannya untuk riset. Tapi kalau aku mungkin profilku itu eksplisit. Kayak aku memang benar-benar kayak aku lagi etnografi untuk suatu penelitian. Kalau misalnya tertarik untuk menjawab silakan swipe right gitu. Tapi mungkin karena aku terlalu jujur itu ya, makanya jadi kayak nggak banyak yang swipe right juga ternyata. Atau mungkin emang aku nggak laku ternyata di dunia perbambelan ini gitu. Tapi dan itu aku pakai foto profile yang sering dipakai juga buat acara-acara CFD. Jadi kalau misalnya smart people mengetahui kalau misalnya ada poster CFD itu foto yang sama. Cuma kan kalau yang di kita pakai itu kan disensor ya tulisan CFD-nya ya. Karena aku nggak punya file yang itu, jadi aku manually aku grayscale terus aku kayak kasih di spidolin yang bagian CFD-nya biar aku nunjukin kalau itu CFD gitu kan. Biar at least kayak at least ada sense of anonymity-nya itu loh. Jadi kayak nggak sepenuhnya jujur tapi nggak sepenuhnya bohong. Kayak ini emang buat penelitian, tapi aku nggak bilang buat penelitian di mana. Kalau aku bilangnya itu buat podcast gitu. Dan mungkin berbeda dengan kamu, yang like sama aku itu kayak dikit banget. Kayak bener-bener tadi aku cek terakhir itu kayak ada 8 likes yang aku nggak tahu itu siapa aja. Untuk konteks lagi, pas itu minggu pertama, karena kita mikirnya waktu itu kan cuma seminggu doang kan. Aku beli yang premium itu. Dan itu aku pakai premium itu bener-bener beda. Bener-bener beda dalam arti ya udah kayak cuma kanan kayak bener-bener ya udah swipe right gabut, buka swipe right. Lagi di mana? Kamu bukanya setiap hari, setiap jam? Iya, setiap hari. Jadi kayak setiap hari consistently aku buka untuk ya buka aja gitu kayak swipe right karena tapi karena kamu nunggu ya di chat. Iya, karena aku nggak di chat kan. Kalau kamu kan beda kan. Kamu kan kalau misalnya buka langsung pasti ada yang ngechat kan. Kayak pasti ada langsung match kan. Kayak kita kalau misalnya buka minggu sekarang, kita swipe right sekarang juga pasti ada match, tapi nanti aja. Nah, itu dia karena aku nggak ada yang match dari awal itu ya udah mau nggak mau aku harus effort lah untuk swipe right ke semua orang ini gitu. Dan aku nggak selektif. Ya, nggak selektif smart people. Jadi aku semua swipe right. Kamu baca profilnya. Nah, itu dia. Jadi karena ini aku pakai Bumble yang premium, aku jadi merasa kayak hanya melihat mereka itu dari profil apa yang kita lihat dari pertama itu aja, yaitu ya foto yang mereka pilih gitu kan. Aku kayak can't be bothered untuk scroll ke bawah untuk lihat profil mereka itu apa gitu, enggak. Kayak jadi kayak bener-bener kayak ya udah swipe right. Kalau ini ya swipe left atau apa itu swipe right gitu. Jadi bener-bener aku bikin sebisa mungkin randomize gitu. Jadi kayak nggak ada pola dan itu aku menjauhkan bias preferensiku gitu loh. Jadi kayak menghindari kayak misalnya aku sukanya tipenya yang apa itu aku coba untuk menghindari gitu. Ya, jadi biar itu ya udah semuanya aku coba untuk biar bisa match itu kan. Nggak lama setelah kemudian itu match beberapa gitu. Tapi mungkin ini karena aku yang nggak bisa balas pesan, nggak bisa constantly ngechat orang. Jadi kayak udah mereka cuma hai gitu, so kayak nah itu yang aku hadapin gitu loh. Kalau misalnya aku cuma chat awal hai. Kayak mana perasaannya di sebelah kayak gitu. Kalau yang aku rasakan ya, kalau misalnya itu kan effort ya, kamu harus mikirin kayak opening apa gitu kan ya. Tapi kayak dan aku merasakan kalau misalnya kamu bilang kamu juga pernah ngechat kayak hai lucu gitu tuh, itu menurutku effort. Dalam arti kayak breaks the norms dari yang biasanya cuma kayak hai gitu atau halo gitu. Jadi kan aku cuma balas kayak hai, nice to match with you gitu. Tapi habis itu mereka gak balas gitu loh. Karena aku nggak tahu ya, mungkin karena mereka berharap kayak aku yang lebih engaging gitu kan. Tapi aku juga nggak mau aku takutnya mereka juga sama kayak aku nggak ngeliat profilku gitu kan. Jadi mereka cuma berasumsi kayak wah cocok nih match sama nih orang gitu. Kiranya malah kasih PHP atau apa gitu, kamu nggak mau kan. Jadi kayak ya udah aku kayak ya udah kalau misalnya dia nggak balas ya udah nggak balas gitu. Tapi ada juga berapa yang
mereka baca profilku dan mereka tertarik gitu, bilang kayak ini apa menarik nih Kak, lagi set apa gitu, itu boleh tanya nggak, boleh tahu nggak pertanyaannya apa? Oh ya udah, aku lanjutin gitu-gitu. Dilanjutin itu kamu langsung jeret pertanyaan. Enggak, aku kayak cuma kasih konteksnya ini buat podcast apa kantorku nih, buat penelitian nih, kamu tertarik nggak gitu. Jadi aku selalu kasih disclosure, kamu tertarik nggak buat apa di quote unquote tanyain berapa pertanyaan yang mungkin akan digunakan di podcast ini gitu. Tapi karena so far apa ya pool dataku kecil dan mereka juga kayaknya nggak ngasih konten secara langsung, mungkin aku nggak akan sebut apa konteks apa yang terjadi dalam chatku ya. Tapi ada satu yang kayak benar-benar detail banget dia jelasin dari A sampai Z, bahkan pakai voice note gitu loh. Jadi aku kayak shock gitu kan, kayak kok di Bumble tuh bisa telepon kan? Bisa telepon, bisa video call, bisa voice note gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk pindah ke aplikasi lain. Bener, itu dia. Kayak bisa stay di Bumble juga gitu loh. Tapi biasalah orang-orang yang dengan dengan cara yang mereka itu pasti bilang kayak ayo pindah ke IG yuk. Ini kalau udah pindah di IG atau enggak pindah ke WA aja yuk gitu-gitu. Terus ya udah, pokoknya semenjak aku dapat satu orang itu yang dia langsung kayak nge-spam banyak itu, jadi kayak belum saya balas sampai sekarang. Mohon maaf Mbak, siapapun itu. Sorry. Semoga tidak menonton podcast ini ya, Smart People. Tapi aku bermohon maaf pada siapapun yang udah ngechat aku duluan dan aku nggak ngebales, itu murni karena sibuk pertama, terus kedua karena ini alasan ya. Sebenarnya alasan kan, dan to be fair aku juga udah punya pacar kan, jadi kayak aku ya malas aja itu loh meladeni gitu kan, meskipun ini in the interest of research kan gitu. Dan emang ada berapa yang kayak bener-bener kayak wih menarik nih Kak risetnya, mau dong ceritain risetnya. Aku bilang kayak oh belum kok, ini belum selesai risetnya, lagi ongoing gitu. Tapi ya seru sih, cuma di mungkin ini kita langsung jump aja ya ke pengalaman kita masing-masing ya. Aku merasa kayak gara-gara aku pakai premium itu jadi bener-bener kayak tidak melihat mereka itu sebagai manusia. Kayak hanya melihat mereka sebagai variabel gitu loh. Dalam arti aku nggak tahu namanya mereka siapa, umurnya mereka siapa, aku nggak melihat itu. Kayak cuma ya udah ada muka, ada opsi kiri dan atau kamu kanan. yakin itu manusia? Ya udah aku yakin, karena aku pakai yang verified kan. Oh iya benar. Aku verified, kamu mungkin nggak verified ya. Aku verified. Jadi kayak itu udah benar-benar pasti akun orang asli lah gitu. Tapi mungkin ini buat konteks juga ya, karena kita base-nya di Jogja, ternyata tidak banyak juga yang main Bumble di Jogja. Yang aku alami ya, mungkin beda kalau misalnya dengan Yupi. Tapi kalau yang aku alami itu, gampang banget aku kehabisan opsi untuk swipe right maupun swipe left. Jadi kayak opsinya itu udah habis di zona aku itu. Aku nggak tahu juga algoritmanya Bumble itu seperti apa. Tapi ketika aku udah karena likesku unlimited, udah mentok gitu. Udah swipe kanannya tuh sampai mentok, dimana kayak bener-bener nggak ada opsi lain kecuali aku dimana aku harus membesarkan range lokasinya gitu. Dan ketika aku mengubah itu udah berubah jadi ke daerah Magelang, ke daerah Malang gitu-gitu. Gimana itu kan jangan jauh gitu kan. Kalau misalnya mau jauh ya sekalian aja Jakarta bos gitu. Terus ya udah aku iseng-iseng coba kan. Terus gimana? Aku pakai yang apa perbedaannya kamu lihat? Aku pakai yang premium kan bisa itu kan, bisa traveling mode kan. Ya udah nih iseng-iseng nih coba Jakarta gitu. Ketemu temen langsung. Kayak bener-bener langsung yang pertama kayak lah ini kan langsung kaget aku. Dia udah temenku. Anak CFDS lagi dulu, iya. Mungkin tidak aku perlu sebut namanya, tapi kalau misalnya kalian menonton. Tapi kalian match? Enggak, aku swipe right. Pokoknya kalau aku udah kenal sama orang itu, aku pasti swipe right, tapi nggak match. Sayangnya nggak match. Mungkin dia ngelewat di profile. Iya. Dan ini kejadiannya kedua kali. Karena aku dulu pernah juga, waktu itu tahun 2020-2021, aku pernah pakai iseng-iseng juga kan. Dan waktu itu dia lagi di Jogja, ketemu juga dia di sana. Di Bumble. Orang yang sama gitu. Harusnya kalian match dan nanyain pengalaman. Tapi enggak. Itu dia. Jadi aku swipe right tapi dia enggak swipe right juga. Ya udah, dan cukup berbeda pool Bumble Jakarta dengan Jogja ini kayak menarik. Tanpa harus mendetailkan apa perbedaannya, ya bisa di logika lah Smart People perbedaannya seperti apa gitu. Tapi cukup menarik untuk mencoba itu, dan aku lucunya malah lebih banyak match sama orang Jakarta daripada orang Jogja. Jadi kayak orang Jogja itu cuma satu, sisanya itu kayak semua full Jakarta yang di chat aku. Jadi ya udah mereka yang lebih tertarik dan lebih engage untuk mengetahui ini, karena mungkin kultur datingnya itu berbeda di Jakarta. Mungkin bagi agresif mereka Yupi yang bilang ya Smart People, bukan aku yang bilang agresif ya. Ya mungkin mereka lebih semangat. Ya lebih semangat, lebih terbiasa dengan casual hookups gitu misalnya. Jadi kayak mereka menganggap ini kayak ya udah biasa cuma ngechat doang itu kan. Malah aku mikirnya kayak mungkin orang-orang Jogja itu terlalu baperan gitu loh. Baperan, mikir kayak kalau udah match berarti udah bisa apa gitu. Tapi kalau yang di Jakarta kayak ya udah match is just a match gitu loh. Cuma ketemu sama orang yang sama-sama interest, lanjut ngomong. Kalau misalnya nggak cocok,
Ya udah. Kalau cocok skip gitu. Jadi itu sih kalau dari pengalaman aku membandingkan Jogja Jakarta so far gitu. Tapi again masih banyak yang bisa aku ceritakan, tapi mungkin ada pengalaman apa nih yang menarik nih? Aku juga baru tahu tadi untuk ngelihat like itu gimana. Soalnya aku nggak pakai premium, aku nggak pakai premium. Mungkin bisa dibilang juga aku benar-benar menggunakan sebagai user gitu. Jadi kayak aku melihat aku baca profile orang, benar-benar sampai bawah, sampai kalau misalnya dia detail, aku kan baca. Aku nyoba range umur. Jadi bahkan yang termuda itu 17 tahun. Aku buat 17 tahun sampai 24 dulu. Itu di 1 minggu pertama. Itu yang membuat aku match dengan random orang, tapi tujuannya itu untuk serius. Bayangin di umur segitu. Mereka ini. Terus adalah beberapa orang di range umur segitu ya. Terus kemudian aku sempat pause bentar karena aku ngerasa kayak aku udah dapat beberapa poin-poin yang kayaknya aku bisa ceritain gitu. Terus kemudian aku coba fiturnya lagi range umur, aku ubah nih dari 28 sampai 35. Dan surprisingly-nya adalah lebih bionya, profile orang itu lebih serius lagi. Jadi kayak bahkan ada yang langsung kayak mencantumkan yes untuk tujuan serius mencari istri. Gitu. Bahkan udah sempat bilang kayak aku punya anak, bla bla bla. Serius ada. Kayak gitu. Dan aku mungkin aku masih lingkup Jogja ya. Jogja Jateng karena ada yang Magelang kalau nggak salah kayak gitu. Terus lucunya lagi adalah satu, aku juga kayak kamu pernah yang coba, cakep kayak gitu. Secara visual yang pertama cakep, terus secara umur kayaknya masih masuk akal, blablabla kayak gitu. Aku swipe match. Aku langsung kayak ada beberapa yang juga dia kayak buka pantun gitu, tebak-tebakan. Aku tahu jawabannya, yaudah aku jawab dong. Dengan balasan itu jadi pick up line-nya kayak gitu. Terus dia malah balas kayak, kamu udah baca bioku belum? Kayak gitu. Ternyata aku nggak baca bionya waktu itu, karena aku udah tertarik dengan tebak-tebakan itu. Gitu. Terus aku baca, tolong baca dulu ya. Kalau misalnya kamu nggak serius, ya udah unmatch aja. Serius ada yang ngomong kayak gitu ke aku. I see. Itu kayak berarti untuk beberapa, aku ngerasa kayak beberapa range umur yang menggunakan Bumble ini ya emang ada tujuannya berbeda. Maksudnya mereka tuh menggunakan ini secara sadar untuk di kategori umur yang mungkin dalam tanda kutip lebih matang ya, ketimbang yang masih seumuran kita lah. Kayak gitu. I mean, kita ada 2 kasus nyata di dunia kita. Ya benar. Kita tidak usah sebut siapa, tapi kalau misalnya kalian nonton, tahu lah ya gitu. Ya, 2 teman kita ada ini gara-gara dating apps ini juga betul. Dan ya kita juga lucu loh gimana mereka bisa ketemu. Kita nggak usah cerita juga loh. Kita jaga kerahasiaan identitas mereka gitu. Tapi menurutku kejadian seperti itu masih outlier dalam arti hanya secuil lah. Itu kan survivorship bias lah. Kalau misalnya kita mengambil ilmu kuliah kita itu kan dalam arti ya karena mereka ini yang berhasil maka kelihatannya kayak wah bisa nih pakai dating apps bisa kayak gini tuh. Tapi kan nyatanya banyak juga yang kandas sebenarnya gara-gara dating apps gitu. Dan aku juga sering melihat tuh kayak beberapa kisah-kisah sukses di Twitter misalnya. Kisah-kisah sukses. Kisah-kisah sukses. Aku bahkan ketemu juga di Bumble-nya itu, yaitu foto mereka lagi wedding gitu loh. Terus kayak bio-nya kayak cuma mau nunjukin kalau kita itu bisa berhasil nih guys jadi Bumble gitu. Wah, oke. Terus ngapain gitu? Masih di situ. Kayak ya udahlah, kayak nggak penting banget. Ngasih tips and trik sih ini. Iya ngasih tips juga ya udahlah, oke menarik swipe left gitu. Terus menarik tapi kan nggak bisa swipe juga kan, aku nggak tahu ini aku yang cowok atau yang cewek, soalnya fotonya bener-bener kayak berdua gitu kan. Bisa swipe kan ya bingung juga itu. Dan aku juga melihat ada satu thread Twitter yang menurutku itu buat aku menyadari bahwa ternyata dating apps seperti ini tuh sangat berguna lah bagi keadaan sosial politik ekonomi kita sekarang ini loh. Dalam arti pokoknya dia bilang karena dia kerja 5 hari seminggu, terus kemudian habis pulang langsung ke rumah istirahat itu kan tidak ada waktu untuk berinteraksi sosial dengan orang-orang di luar lingkupnya kayak ya seperti saya misalnya gitu kan. Kayak dia bilang bahwa ya temennya udah pada pisah-pisah, dia kerjanya juga ya kerja, terus maksudnya hubungan kantornya dia itu ya sebatas hubungan kerja aja gitu kan. Sehingga dia tidak ada waktu untuk kenalan dengan orang itu kan. Nah makanya dia menggunakan dating apps ini sebagai opsi untuk bisa kenalan dulu gitu. Makanya dia mengandalkan dating apps ini itu untuk untuk tahap kenalannya dulu gitu. Dan itu membuat aku menjadi kayak mungkin bagi orang-orang kalau misalnya mereka tidak mampu untuk mencari teman secara langsung kan ya susah kan kalau misalnya kita mau bikin teman baru karena dan ini buat aku menyadari setelah menggunakan dating apps ini kayak ternyata wah
sepi sekali ya hidupku ini. Aku kayak buat konteks lagi ya, kalau aku kuliah banyak teman, tapi ketika itu pandemi, pada balik kampung, lulus, aku masih di Jogja, mereka semua ada di Jakarta lah, luar negeri lah, S2 lah, jadi ya teman-temanku ya cuma teman curhat, ya agak curhat lah ya gitu. Dan ya udah itu membuatku menjadi kayak oh ternyata ya dating apps itu bisa dipakai untuk apa? Menjadi teman gitu, dan emang ada kan fiturnya. Benar. Untuk di Bumble itu ada fitur BFF itu. Betul. Itu tanpa memandang gender kayak itu cowok atau cewek, itu kita emang apa dipancing untuk mencari teman di situ. Dan menurutku itu fitur yang sangat bagus. Kayak bahkan juga ada salah satu yang ngechat aku tentang ini, cuma aku belum baca sampai sekarang. Jadi aku nggak tahu dia bilang apa. Mungkin ada episode 2 ya untuk menceritakan kisah ini. Dia kayak dia tuh kayak tiba-tiba chat baju. Apa itu? Setiap kali aku mendapatkan chat yang paling banyak itu kayak aku kayak langsung shutdown loh, kayak nggak bisa buka mas tuh kayak menurut. Berarti kayak, aplikasinya nggak cocok sih sebenarnya kalau dilihat ya. Kurang ya. Kayak menurutku akunya aja sih yang kayak tidak cocok dengan dunia chattingan gitu, karena menurutku it's just too much gitu. Iya benar-benar. Aku juga ngerasa. Ada Line, kayak ada Bumble, jadi kayak too much gitu kan. Benar-benar. Tapi aku cuma lihat sekilas tuh kayak menurutku menarik karena dia jelaskan ini aku juga pakai fitur BFF dan so far titik nggak tahu selanjutnya karena enggak. Aku coba pakai juga kan BFF juga, tapi kayak baru 2 harian ini. Cuman match 1-2 kalau nggak salah. Nah cuman aku menarik yang itu kayak ketika nggak ada opsi apa ya untuk berinteraksi secara sosial gitu, misalnya kamu pakai apps ini. Cuman kemudian di aku sendiri, aku ngerasa jadinya too much option. Jadi kayak aku melihat terlalu banyak opsi. Jadinya kayak tadi aku bilang aku chat sampai 30 orang. Aku juga nanya partner chat aku kayak kamu chat sampai berapa orang sih kayak gitu. Kamu capek nggak sih? Ada pertanyaan itu juga di pertanyaanku. Maksudnya kayak bukan aku pengen tahu mereka itu ya ke-enjoyan mereka di aplikasi, niatku pertanyakan itu kayak gitu. Terus ada yang jawab capek, ada yang jawab enggak. Yang enggak ini itu kayak chatnya cuma beberapa doang. Meanwhile aku mungkin yang ngerasa capek, aku chat sampai 30 orang. Yang aku nggak tahu dan semua pembahasannya beda-beda. Walaupun mungkin mirip-mirip gitu ya, tapi kayak aku harus effort nanyain dia dari mana lah atau saya tujuannya apa kayak gitu loh. Ada basa-basi diselip-selipin di antara pertanyaan-pertanyaan yang pengen aku tanyain kayak gitu. Terus jadinya kalau misalnya dicari kamu ada yang nanya kan, kamu nemuin yang kayaknya prospek nggak kayak gitu? Ada loh temanku nanya kayak gitu. Karena kan tujuanku memang sebagai user juga kayak gitu. So far enggak, karena aku ngerasa kayaknya di bawah dia masih ada yang lebih oke deh. Jadi aku coba terus swipe right kayak gitu loh. Coba swipe right. Jadi kayak setelah itu aku ngerasa makanya jadi kayak bubble yang untuk aku ngechatin karena aku harus mulai duluan. Nggak aku chatin. Expired kayak gitu. Kayaknya terlalu banyak. Masih ada nih 30 harus dibalas. Aku nggak kuat untuk memulai chatan lagi. Udah ya, ternyata masalahnya karena kamu terlalu banyak, sedangkan saya terlalu sedikit. Kayak gitu mungkin ya, teman-teman. Kayaknya, iya. Ya expired, terus ada pilihan juga kayak kamu bisa ulang ya kalau nggak salah match-nya. Kalau misalnya dia juga pakai premium, dia bahkan bisa ngechat aku duluan kayak gitu. Nah, ada juga yang aku Hindu teman-teman, jadi ada juga yang Om Swastiastu ke aku, walaupun bionya Muslim. Terima kasih sudah memahami ya kayak gitu. Ya mungkin aku perlu pakai fitur yang cuman Hindu only ya, kayak nggak tahu juga. Itu harus premium kalau itu. Itu harus premium. Oke. Ya menarik sih karena apa ya? Dan aku juga sepakat sih bahwa ternyata karena aku menggunakan fitur premium itu jadi makin banyak banget tuh filter-filternya gitu kan. Kalau misalnya yang biasa kan cuma paling tentang umur sama lokasi benar, cuman itu sih. Nah itu kan apa ya berarti kan poolnya makin banyak kan. Jadi kan susah untuk bisa mencari spesifiknya itu kan. Dan menurutku ini bisnis model yang menarik untuk Bumble ya, mereka menyediakan fitur premium agar kamu bisa menyeleksi mana nih yang sesuai dengan kriteriamu misalnya gitu. Bisa seleksi agama, preferensi mau serius atau mau enggak, bener. Apakah dia merokok atau enggak, segalanya mau punya anak atau enggak, itu kan benar-benar detail yang kita menurutku bagus dalam arti itu memangkas waktu untuk menemukan orang tersebut gitu kan. Kan lumayan tuh menurutku emang kultur kita sekarang ini udah cukup gimana ya, mau dibilang rusak juga enggak sih, tapi emang that's just the culture itu gitu kan. Emang kita susah untuk menemukan orang yang menurut kita itu cocok gitu loh, entah kita yang terlalu banyak permintaannya, benar. Kayaknya emang kurang sesuai dengan kita gitu kan. Dan menurutku menarik kalau misalnya dengan adanya fitur ini kita bisa benar-benar kayak spesifik gitu. Aku iseng-iseng coba itu
yang agama aku filter jadi Kristen. Jadi kayak coba gitu kan, kayak gimana nih kalau yang Kristen, kayak coba iseng coba kan, kayak, oh ya menarik kayak gitu aja gitu. Ini ke filter. Terus ya udah aku matiin lagi filternya gitu. Dan gimana ya, apa ya, aku masih merasa apa ya, karena mungkin konteks lagi kan aku udah punya pacar, jadi kayak emang aku tidak datang dengan keinginan untuk itu gitu kan. Nggak kayak kamu, menurutku kayaknya aku nggak cocok deh sama dating apps karena aku juga barusan ketemu sama temen gue, dia juga lagi ke Jogja dan dia lagi pakai Bumble gitu. Likes-nya 100 gitu loh, jadi kayak aku mikir ini beneran akunya yang nggak laku di pasar atau apa gitu. Jadi kan nggak tahu loh gitu loh. Makanya jadi kayak ya udahlah, dan apa ya, misalkan kamu misalnya itu aja udah kayak 700 likes-nya kan. Ya coba sekarang kita buka. Karena aku yakin serius banget. Aku yakin pasti kalau misalnya kita swipe right aja tuh udah pasti langsung match. Enggak sih. Enggak yakin sih. Taruhan kok. Hah? Taruhan 50.000 sini. Kayaknya enggak sih. Ini range umurnya masih di 28 sampai 35 kalau nggak salah ya. Kita iseng-iseng, kita nggak usah nunjukin apa ya, orangnya. Nggak yakin sih tapi. Kita coba ya swipe right ya. Match. Kita aksesoris ini jadi kayak what a match gitu loh. What a match. Nah ini aku bingung sekarang, aku harus ngapain? Coba ya kita ketik halo. Cuman halo. Bahkan aku pernah teman-teman cuman kayak ya, terus dia jawab ya. Aku buka ya, ini likes-nya berapa ini? Agak loading. Wow, ternyata Smart People likes-nya ada 700 plus, berarti lebih dari 700. Apakah itu sebuah prestasi yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio teman-teman? Itu is their own sih, kan menurutku berarti ya bagus lah. Apa ini bagus? Ya maksudnya cocok untuk meneruskan menggunakan dating apps ini sih, kayak silakan gunakan lagi. Langsung match loh Smart People. Taruhannya? Effort belum dapat match gitu. Jadi ya capeknya dunia ini ya Allah. Aku jadi ngeliatin. Mungkin episode-nya agak kacau ya Smart People, tapi intinya ya kita mencoba untuk menjadi lebih hip dan muda dan mencoba untuk etnografi, dan menurut kami sih berhasil aja ya, dalam arti mungkin ini bukan riset yang benar-benar teratur, betul. metodologinya ada, bahkan pertanyaannya pun juga nggak ada tuh loh. Waktu aku ditanyain apa aja sama pertanyaannya, Iya. Ya apa ya pertanyaannya, aku nggak bikin. Kamu nanya apa aja? Aku cuma nanya gimana pengalamanmu pakai Bumble, seru nggak, udah match berapa kali gitu. Terus waktu itu yang chat aku, dia bilang kamu pasti nggak percaya kalau aku matchnya banyak gitu. So kayak kayak apa? Aku kayak ngerti dia tuh maksudnya tuh kayak semacam humble bragging, kayak flexing, kayak maksudnya kayak wah nih aku banyak matchnya nih, kayak jadi kan keren dong kamu match sama aku gitu kan, kayaknya gitu sih. Tapi aku kayak oh keren gitu. Makasih loh effortnya kak. Kalau ternyata ceweknya yang itu saya, Nah, aku kayak bener-bener kayak wah aku paham ini maksudnya apa, kayak oh ya udah keren banget nih bisa match banyak gitu, gimana apa ceritanya gitu. Terus ya udah dia kayak cerita detail kayak ya nih pernah kena ketipu di Bumble gitu. Sumpah, oke. Ya aku nggak tahu detailnya apa, aku juga aku tahu aku nggak akan cerita Yap. Tapi sepertinya ekosistem dating app ini aku rasa masih belum sepenuhnya aman buat perempuan sih. Karena pasti juga ada. Iya, aku ada sesuatu yang. Iya. Aku rasa kayak pasti banyak banget mungkin bisa disensor nih ya editornya, cowok-cowok kondo ya misalnya, yang itu emang cuma modal sesuatu lah ya. Dan di mana mereka cuma modal aplikasi dan modal diri sendiri, jadi mereka cuma mengandalkan aja tanpa mereka gitu. Dan ya mungkin banyak yang terjebak gitu ya, cewek-cewek yang mungkin belum ada pengalaman menggunakan Bumble, atau mungkin belum ada pengalaman asmara gitu, penasaran kan, jadi kayak mereka ya rentan sekali gitu. Terus ceritamu gimana? Iya, aku tuh waktu itu kayak ya mungkin juga aku nggak buka setiap jam, aku buka, lucunya itu adalah pagi pas ya udah mau berangkat kantor, aku buka dulu, atau enggak sore pulang kantor. Karena kayak malam aku juga malas sih, maksudnya kayak itu. Nah, adalah waktu itu match pagi, ya udah aku chat duluan, terus aku nggak buka tuh chatnya sampai malam kayak gitu. Terus bahkan dia nanya, kamu kos di mana kayak gitu, kosannya itu bebas atau enggak, kayak gitu. Terus ada juga kamu lucu deh, mau dipeluk gak, bla kayak gitu. Kayak iya itu ada case-nya kayak gitu. Sudah aku bilang itu emang cowok-cowok ini. Ada yang case-nya gitu, ada, tapi banyak juga yang enggak ya. Maksudnya kayak ya mungkin itu beberapa orang aja teman-teman. Tapi menurutku tetap the fact that ada orang-orang seperti ini kan berarti menunjukkan bahwa ekosistem dating app ini ya tidak
aman sama gitu itu. buat perempuan itu. Gimana ya? Kayak aku malah justru jadi penasaran kayak semisal aku dalam hubungan, apakah perspektifku seperti ini atau apakah berbeda gitu loh. Tapi kan aku nggak bisa bukan jawaban itu ya smart people nggak mungkin lah ya. Tapi gimana ya, aku juga naik ke temenku kan, dia emang pengguna aktif di Bumble gitu. Again tidak usah aku sebut namanya, tapi dia kayak bener-bener kalau aku bisa sebut tuh kayak sepuh, kayak pro gitu loh, dalam arti Dia pernah dapat pacar gak dari itu? kalau pacar enggak, tapi kalau mungkin Terus kenapa dia nyaman banget ya sama saya? Dia apa sih yang dicari? nggak tahu. Jadi dia tuh cari itu, aku nggak tahu dia cari apa, tapi pokoknya itu dia selalu cerita kayak ini lagi mau ketemu sama cewek Bumble gitu kayak. Oh, dia sampai udah ketemuan offline. Ya, lebih dari ya ada. Oke. Mungkin tidak untuk yang serius, tapi lebih dari teman ngobrol lah gitu. Kita tidak usah sebut apa smart people gitu. Tapi ya itu, dan dia itu nggak cuma satu doang, jadi kayak misalnya minggu ini sama ini, minggu sama itu, jadi kayak kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Aku juga penasaran gitu, kayak kok bisa ya tuh, aku nanya ke dia kayak, kok bisa sih kamu kayak gitu? Iya, itu sih mana? Gak tau ya, emang ya laku aja gitu. Kayak dia bilang emang kayaknya dia di Jakarta kan, dia bilang kayak emang kayaknya Bumble Jakarta emang kayak gini sih gitu. Dan kayaknya dia juga bilang Bumble Jogja itu sama, cuma emang harus agak susah untuk menembus marketnya gitu loh. Jadi kayak untuk menemukan kelompok pengguna Bumble yang seperti ini itu emang harus melewati yang emang jadi yang serius gitu loh. Gitu. Sedangkan kalau di Jakarta kayaknya emang langsung to the point, kayak misalnya ya udah kita hook up aja, atau ya udah kita cuma ketemu aja untuk casual days gitu. Sedangkan kalau di sini itu masih ya sesuai dengan gambaran kota-kota di Jakarta, pelajar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu sering terjadi juga di Jogja itu. Karena aku juga punya banyak cerita temen yang mereka juga sering banget ketemu sama orang-orang dating apps gitu. Terus kemudian ya gitulah gitu. Tapi apalagi yang menarik ya aku menemukan dalam Bumble ini. Cuman aku nyambung dikit yang tadi, misalnya ada orang aneh gitu ya ngechat aku. Ya udah aku nggak akan nganggap itu serius, kayak mungkin ya udah itu emang orangnya kayak gitu. Kalau kamu tanya, kamu lanjutin chatannya atau enggak juga kayak gitu. Ya udah. Karena kan setelah aku chat duluan, mereka kan bisa ngechat dengan topik lainnya kan, lanjutnya kayak gitu. Itu akan berubah gitu loh, maksudnya kayak ada chatan lanjutan, chat lain dia kayak gitu. Dan ya mungkin karena aku juga nggak mencari ya, walaupun aku bilang aku pengguna, ingin menggunakan kayak gitu. Cuman kayak aku ngerasa kayak kayaknya nggak akan ketemu deh, maksudnya aku tidak seserius orang-orang yang bener-bener nyari kayak gitu. Ya udah aku ketika mereka ada orang aneh itu ya udah kayak ya udah sih nggak usah, ya udah. Ya menurutku itu bagus sih, dengan kita bisa mengabaikan juga kan, sampai kita mau quote-unquote ladeni atau enggak gitu kan. Both goes way, same both goes way. Iya benar. Kayak misalnya aku bisa choose untuk balas ini atau enggak, kayak bahkan aku juga masa bersalah sih, kayak Bella udah ngechat aku, tapi aku lupa balas gitu, jadi kayak udah expired. Jadi kalau misalnya lihat di HP ku yang lagi dipakai buat rekam ini, itu kayak isinya itu semua itu bawah itu expired. Yeah. Atau enggak ada yang udah aku chat tapi kayak akunnya di delete. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi aku jadi menarik sama statementmu barusan, dan juga sekaligus kita closing nih. Berarti setelah kita rekam podcast ini, setelah selesai quote-unquote nenografi ini, apakah kamu akan masih menggunakan Bumble atau enggak? Kayaknya enggak, karena mungkin kayak aku enggak sekuat orang-orang untuk maintain chat. Maintain chat aku tuh enggak terlalu bisa untuk, iya mungkin sama kayak kayak ya itu butuh effort, karena aku kalau chat ya aku akan aku akan fokus chat gitu. Aku akan meladeni dan 30 guys agak banyak. Tapi kamu bisa atau aku filter mungkin harus filter, tapi sejauh ini ya nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang ya itu yang prospek dalam tanda kutip ya. Yang prospek dalam tanda kutip kayaknya nggak ada. Terus akan lanjut pakai atau enggak? Kayaknya enggak, karena ya Bumble nggak buat semua orang dan kayaknya bukan buat aku juga. Secara pribadi, cuman ya aku nganggapnya kalau ditanya seru atau enggak, seru untuk dicoba. Jadi yang awalnya aku takut banget karena teman-temanku dari kuliah udah yang pakai itu sih. Terus ketika aku upload guys di second accountku, terus semua orang reply, wow kamu pakai. Wow, semua orang itu kayak iya I'm open for relationship. Jadi setelah itu kamu akan hapus akunmu atau? Sepertinya iya. Oke, jadi udah benar kayak tidak akan lanjut lagi sama sekali. Enggak deh kayaknya. Oke, bagus lah kalau gitu. Aku juga merasa akan ya udah juga selesai juga sih kita, jadi kayak terima kasih juga sih. Hapus, jadi kayak mungkin sedikit rangkumannya sepertinya
asmara digital ini emang sweet sekali ya. Tidak cocok untuk semua orang. Iya, benar. Meskipun kita tahu, aku bahkan kenal 4 orang yang itu berhasil gara-gara dating apps. Tapi itu kembali lagi adalah outlier. Hanya sepersekian persen dari beberapa orang yang mungkin asmaranya kandas melalui dating apps. Tapi itu juga menurutku masih sangat kecil persentasenya gitu. Jadi, again, kalau misalnya seperti katanya Yupi, bagi yang takut silakan untuk dicoba. No harm in trying gitu kan. Yang penting sudah ada banyak banget safety features dan guidelines yang ada dalam dating apps. Jadi selama itu bukan dating apps yang aneh-aneh ya, Smart People. Jadi kalau misalnya kita stick kepada yang cukup terkenal seperti Tinder dan Bumble, kita rasa sih aman-aman. Aman aja, bener. Dan siapa tahu jodoh kalian ada di situ gitu. Ada statement lagi dari Yupi? Ya mungkin Bumble cuma tools ya, maksudnya kayak ya pakailah itu untuk tools kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk dating ya itu kayak bukan buat scam something. Quote yang bagus. Ini tools ya sebenarnya. Karena at the end of the day yang menentukan kita berjodoh atau enggak itu ya diri kita sendiri. Ternyata aku menggunakan tools ini enggak laku. Kan berarti ya udah ternyata saya tidak cocok lagi untuk kembali ke market pasar bebas ini. Jadi saya cukup pasar bebas yang saya miliki gitu. Nah, karena ini sudah beberapa menit yang berlalu, kita akhiri dulu Smart People podcast kita kali ini. Thank you sekali lagi sudah mendengarkan ocehan kita mengenai pengalaman netnografi ini yang agak oke lah. Tipis-tipis. Lumayan tipis-tipis lah. Itu kan disambi dengan kerjaan lah ya. Kita juga agak sibuk lah gitu. Tapi overall itu adalah pengalaman yang seru. Apakah kita akan merekomendasikan ke Smart People juga? Enggak, ya silakan itu balik lagi ke kalian. Mungkin that's it dari kita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow sosial media kami @cfds_ugm untuk Instagram dan Twitter. Jangan lupa juga untuk mendengarkan podcast ini di YouTube maupun di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.